Halo semua, nama saya Jeren Chris Parasdin, nomor metrik D20191888891. Pada video kali ini saya akan menerangkan beberapa perkara, yaitu yang pertama scale, yang kedua contrary motion, yang ketiga chromatic scale, dan yang terakhir yaitu keempat arpeggio. Saya akan mengajarkan keempat perkara ini menggunakan E minor. Tetapi sebelum itu, kita harus mengetahui adakah E minor mempunyai note sharp atau note flat. Oke, saya akan menerangkan E minor ialah relatif kepada G major. Oleh itu, G major mempunyai satu note sharp, yaitu F sharp. Oleh itu, E minor juga mempunyai note F sharp karena E minor ialah relatif kepada G major. Oke, sebelum kita teruskan pada pembelajaran kita yaitu 4 perkara, mari kita mengetahui nomor pada jari kita. Oke, seterusnya mari kita masuk kepada perkara yang pertama, yaitu scale. Oke, apakah yang dimaksudkan dengan scale? Oke, scale bermaksud susunan not secara menaik atau menurun. Oke, saya akan menunjukkan cara bermain scale E minor, natural, dan harmonic. Seterusnya saya akan mengajarkan cara untuk memainkan scale E minor natural dan harmonic. Tetapi sebelum itu, marilah kita mengetahui penjelasan yang benar dalam bermainkan scale E minor natural dan harmonic. Oke, untuk penjarian bagi tangan kanan, dia bermula dari 1, susunya 2 dan 3, dan seterusnya. Jari pertama atau jari yang 1 akan ke not yang keempat dan bermula kiraan dalam 1, seterusnya 2, 3, 4, dan 5. Ini untuk E minor natural. Dan untuk E minor harmonic seperti ini. Pada mulanya sama, tapi di not ke-7 akan naik ke D sharp. Oke. Bermula dari jari yang pertama 1, kedua 2, 3, yang pertama balik 2, 3, dan keempat di D sharp, dan seterusnya E.
Oke, seterusnya untuk penjarian tangan kiri pula. Not pertama akan dimulai dengan jari nomor 5. Oke, kita mulakan 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Kita teruskan dengan jari yang ketiga. 3, 2, 1. Ini untuk E minor natural. Oke, seterusnya untuk E minor harmonic, seperti yang kita telah lihat tadi, not ke-7 akan naik satu semiton, yaitu ke D sharp, dan turun ke not ke-8. Oke, kita akan mulakan dari jari yang kelima. 5, 4, 3, 2, 1, dan mula ketiga balik 3, 2, dan 1. Ini adalah untuk E minor harmonic. Oke, untuk memainkan scale E minor natural dan harmonic menggunakan dua tangan, kita juga menggunakan penjarian yang sama, yaitu penjarian tangan kanan dan penjarian tangan kiri. Oke, saya akan jelaskan untuk memainkan E minor scale menggunakan kedua-dua tangan, yaitu dengan memainkan E minor scale natural dan harmonic. Oke, kita akan melakukan dengan E minor natural terlebih dahulu. Oke, seperti yang kita tahu, penjarian untuk bagi tangan kanan ialah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk tangan kiri 5, 4, 3, 2, 1, dan 3, 2, 1. Oke, apabila kita hendak memainkan E minor natural, kita akan menggunakan penjarian tersebut. Tetapi hanya satu sharp, note sharp yang akan ditekan, yaitu F sharp. Manakala untuk E minor harmonic pula, kita akan menekan dua note sharp, yaitu F sharp dan D sharp. Oke, saya akan tunjukkan untuk E minor natural. Oke, ini untuk E minor natural, dan untuk E minor harmonic ialah seperti begini. Oke, selesai untuk scale. Seterusnya kita akan masuk ke perkara yang kedua. Oke, untuk perkara yang kedua, kita akan mempelajari contrary motion. Oke, apakah itu contrary motion? Saya jelaskan, contrary motion bermaksud kita memainkan scale secara berlawanan. Oke, saya akan menunjukkan cara bermain contrary motion dalam E minor, natural, dan harmonic. Oke, ini adalah E minor natural. Dan ini adalah contrary motion E minor harmonic. Oke,
yang benar untuk memainkan E minor natural dan harmonic dalam contrary motion. Untuk memainkan contrary motion dalam E minor natural dan harmonic, penjarian bagi tangan kanan dan kiri adalah sama, di mana penjarian kanan dan kiri akan menggunakan jari 1, 2, 3, dan kemudian menggunakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, seperti yang kita lihat tadi, pencarian bagi contrary motion untuk E minor natural dan harmonic adalah sama. Hal ini karena pergerakan bagi penjarian bagi tangan kiri dan kanan, ataupun kanan dan kiri adalah berlawanan. Oleh itu, penjarian mereka sama. Oke, mari kita lihat cara untuk menekan dalam keyboard. Oke, untuk jari yang pertama akan menekankan not yang sama, yaitu E. Dan untuk meneruskan scale, tangan kanan akan memainkan scale ke arah kanan, dan tangan kiri akan memainkan scale ke arah kiri. Oke, dia akan kelihatan seperti ini. Ini adalah E minor natural. Dia menekankan not yang sama. Oke, ini adalah E minor natural. Dan untuk E minor harmonic pula, kita tahu bahwa not ketujuh akan di-sharpkan, yaitu D sharp. Setelah itu, cara untuk menekannya adalah seperti ini. Oke, begitulah untuk perkara yang kedua, yaitu contrary motion. Oke, seterusnya kita masuk kepada perkara yang ketiga, yaitu chromatic scale. Oke, apakah itu chromatic scale? Oke, saya jelaskan. Chromatic scale ialah scale yang mempunyai jarak setengah di antara satu not dengan not yang lain. Oke, seterusnya saya akan memainkan cara untuk memainkan scale chromatic ataupun chromatic scale menggunakan satu tangan dan menggunakan kedua-dua tangan. Oke, seterusnya saya akan menerangkan cara bermain chromatic scale menggunakan penjarian yang betul. Oke, untuk penjarian bagi tangan kanan, yaitu 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1. Manakala untuk penjarian tangan kiri pula ialah 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 3, dan 1, 3, 1. Oke, saya akan tunjukkan cara untuk memainkan chromatic scale menggunakan tangan kanan, menggunakan pencarian yang betul. Oke, kita akan menggunakan 3 jari saja, yaitu 1, 2, dan 3. Oke, scale chromatic scale untuk E minor dimulai dengan E, not E, dan seterusnya semitone yaitu F, dan seterusnya F sharp, dan seterusnya. Oleh itu,
saya akan menunjukkan menggunakan penjarian yang betul. Oke. Saya akan melakukan untuk chromatic scale bagi tangan kanan. Oke. 1 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 dan 1. Dan untuk balik ke sini sama, menggunakan penjarian yang sama tetapi secara terbalik. 1 3 1 3 2 1 3 1 3 1 3 2 1. Oke. Untuk tangan kiri pula, untuk memainkan chromatic scale bagi tangan kiri, kita juga menggunakan tiga jari, itu 1 2 dan 3. Oke, cara untuk memainkan dia ialah 2. Kita akan melalui 2 1 3 1 3 1 3 2 1 3 1 3 1, dan balik kepada sini. 1 3 1 3 1 2 3 1 3 1 3 1 2. Dan ini adalah penjarian untuk tangan kiri bagi chromatic scale. Oke, seterusnya saya akan menunjukkan kombinasi bagi penjarian tangan kanan dan tangan kiri untuk chromatic scale. Itu dimulai dengan untuk penjarian kanan akan dimulai dengan jari nomor 1, dan untuk penjarian tangan kiri akan dimulai dengan jari nomor 2. Oke, saya akan melakukan. Oke, selesai untuk perkara yang ketiga, yaitu chromatic scale. Dan seterusnya kita akan masuk kepada perkara yang terakhir, yaitu arpeggio. Oke, apakah itu arpeggio? Oke, saya akan jelaskan. Arpeggio adalah not dalam suatu chord yang dimainkan laju secara satu demi satu. Oke, seterusnya saya akan menunjukkan cara bermain arpeggio dalam E minor. Oke, itu adalah cara bermain arpeggio dalam E minor. Dan seterusnya saya akan menunjukkan cara yang benar untuk memainkan arpeggio dalam E minor. Oke, untuk penjarian bagi arpeggio E minor bagi tangan kanan, penjarian tangan kanan ialah 1, 2, 3, dan 5. Untuk tangan kiri pula 5, 3, 2, dan 1. Oke, ini adalah cara untuk memainkan arpeggio menggunakan penjarian yang betul, menggunakan tangan kanan dalam E minor. Oke, seperti yang kita tahu, penjarian dia adalah 1, 2, 3, dan 5. Oke, kita boleh tekan. Arpeggio dalam chord E minor terdiri daripada E, not G, dan not B, dan seterusnya not E. Untuk memainkan arpeggio, kita akan mengikutkan urutan, yaitu dari 1 E, kedua G, ketiga B, dan seterusnya E. Dan kita boleh memainkan seperti ini.
Oke, untuk pencarian tangan kiri pula untuk arpeggio dalam E minor, pencarian dari tangan kiri bermula daripada 5, seterusnya 3, 2, dan 1. Oke, saya akan tunjukkan untuk pencarian bagi tangan kiri untuk arpeggio E minor. Oke. Untuk not pertama yaitu E, kita akan menggunakan jari yang kelima. Dan untuk not yang kedua G, kita akan menggunakan jari yang ketiga. Dan untuk not yang ketiga yaitu B, kita menggunakan jari nomor 2. Dan seterusnya jari nomor 1 untuk E. Dan cara untuk memainkan arpeggio E minor menggunakan tangan kiri dan pencarian kiri ialah seperti ini. Oke, untuk kedua-dua tangan pula, cara untuk memainkan arpeggio adalah seperti ini. Oke, sebenarnya tadi kita telah mempelajari 4 perkara, yaitu scale, contour motion, chromatic scale, dan arpeggio. Sampai di sini saya video kita pada kali ini. Saya harap apa yang saya kongsikan ini akan memberikan manfaat bagi kita yang menonton, dan bagi kita yang menonton silakan praktis agar kita dapat bermain dengan lebih baik pada masa akan datang. Itu saja, sekian, terima kasih.